Oke, hari ini kita akan bedah satu peristiwa yang benar-benar mengguncang Timur Tengah, kematian pemimpin tertinggi Iran. Ini bukan juga soal akhir dari sebuah era kepemimpinan, tapi ini adalah awal dari sebuah babak baru yang penuh ketidakpastian yang bisa loh mengubah total peta kekuatan di seluruh kawasan. Bayangin deh, semuanya berawal di Sabtu pagi. Sebuah operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel menghantam pusat kota Teheran. Dan, dalam sekejap, lanskap politik Timur Tengah berubah. Ini bukan sekedar serangan biasa. Ini adalah pesan. Pesan yang sangat jelas dan keras yang dikirim ke seluruh dunia. Nah, beberapa jam pertama setelah serangan itu, wah, bener-bener kacau. Laporan simpang siur, pihak resmi membantah. Ini seperti kabut perang yang tebel banget, di mana semua orang cuma bisa nebak-nebak. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Jadi, selama berjam-jam, dunia seakan terjebak di tengah perang informasi. Di satu sisi, Washington dan Tel Aviv udah mendeklarasikan kemenangan. Tapi di sisi lain, Tehran mati-matian menyangkal, bilang semua ini cuma perang psikologis. Kita punya dua narasi yang benar-benar bertolak belakang, sementara nasib seorang pemimpin dan sebuah bangsa masih jadi tanda tanya besar. Tapi, pelan-pelan, kepingan puzzle-nya mulai nyambung. Ternyata, serangan itu udah direncanakan dengan sangat teliti, berdasarkan info intelijensia soal adanya rapat penting. Akhirnya setelah hampir seharian penuh membantah, media pemerintah Iran udah nggak punya pilihan lain. Mereka harus mengkonfirmasi kabar yang paling mereka takuti. Pemimpin tertinggi mereka telah tiada. Nah, ini yang menarik. Coba diperhatikan cara Washington membingkai serangan ini. Ini nggak cuma digambarkan sebagai aksi militer, tapi sebagai sebuah keadilan. Dengan menyebut Khamenei salah satu orang paling jahat dalam sejarah, pesannya jadi bukan lagi soal strategi militer, tapi soal moralitas, bahkan pembalasan. Dan ini bukan sekedar apa yang disebut serangan pemenggalan, yang tujuannya cuma melenyapkan pemimpinnya. Oh bukan, ini jauh lebih dalam. Laporan-laporan mengkonfirmasi kalau serangan ini juga menewaskan keluarga dekat Khamenei dan tokoh-tokoh kunci rejim, termasuk kepala Garda Revolusi. Ini adalah pukulan yang benar-benar melumpuhkan seluruh struktur kekuasaan Iran. Oke, sekarang kita lihat apa yang terjadi setelahnya. Gimana ini semua meledak jadi badai api di seluruh kawasan. Respons dari Iran cepat sekali dan penuh kekerasan. Coba lihat pilihan kata yang mereka pakai. Garda Revolusi Iran atau IRGC langsung berjanji akan melancarkan operasi ofensif paling intens dalam sejarah. Ini bukan sekedar ancaman kosong ya. Ini adalah deklarasi perang yang sangat jelas yang menyiapkan panggung untuk pembalasan dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan pembalasan Iran pun datang dalam bentuk badai rudal. Sasarannya bukan cuma pangkalan militer, tapi juga sekutu-sekutu Amerika di seluruh teluk. Bandara internasional, pusat bisnis di Dubai, bahkan area perumahan pun jadi target. Pesan yang dikirim Iran sangat mengerikan. Tidak ada satupun tempat yang aman. Sementara di luar negeri situasinya panas, di dalam Iran sendiri krisis yang lebih gede lagi muncul, kekosongan kekuasaan yang sangat besar. Pertanyaannya, siapa yang akan pegang kendali sekarang? Langkah pertama rezim, tentu saja mengendalikan narasi di dalam negeri. Mereka mengumumkan 40 hari berkabung dan libur nasional selama seminggu. Ini bukan cuma soal menunjukkan rasa duka, tapi ini strategi untuk mengulur waktu. Waktu yang sangat krusial untuk menyiapkan transisi kekuasaan yang pastinya akan sangat bergejolak. Jadi siapa penggantinya? Ini nggak sesimpel pergantian raja ya. Konstitusi Iran sebetulnya punya mekanisme yang jelas, yang melibatkan Dewan Ulama Senior. Tapi teori di atas kertas itu kan satu hal. Pertanyaannya adalah, apa mekanisme ini bisa bertahan di bawah tekanan perang dan perebutan kekuasaan internal yang brutal? Kalau kita lihat, prosesnya kelihatan rapi. Pertama, ada dewan sementara yang ambil alih supaya nggak terjadi kekacauan. Lalu, majelis ahli yang isinya 88 ulama ini berkumpul. Tugas mereka, memilih satu orang yang akan memegang kekuasaan absolut seumur hidupnya. Tapi, setiap tahap ini adalah medan pertempuran politik dengan taruhan yang paling tinggi, masa depan Iran itu sendiri. Dan semua ini akhirnya cuma membawa kita ke satu pertanyaan paling krusial yang dihadapi Iran. Prosesnya ada, aturannya jelas, tapi hasilnya sama sekali nggak bisa ditebak. Siapa yang bakal keluar sebagai pemenang di tengah krisis ini? Intinya, ada dua kekuatan besar yang lagi adu kuat di sini. Di satu sisi, ada putranya Khamenei sendiri yang kalau terpilih bisa dianggap sebagai upaya membangun dinasti. Di sisi lain, ada faksi militer garis keras dari IRGC yang melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menempatkan orang mereka dan mengambil alih kontrol penuh negara.
ulama melawan jenderal. Ini perebutan kekuasaan yang klasik banget. Oke, Iran lagi sibuk ngurusin urusan dalam negerinya. Tapi dunia luar, wah mereka nggak tinggal diam. Semua mata tertuju ke sana. Dan masing-masing negara mulai mengambil sikap. Dari beberapa pemimpin dunia, reaksinya itu ya perayaan. Presiden Argentina misalnya langsung mengaitkan Khamenei dengan insiden pemboman AMIA tahun 1994 di Buenos Aires. Bagi mereka, hari ini adalah hari pembalasan. Tapi di sisi lain, ceritanya beda 180 derajat. Ada ungkapan duka dan kecaman yang mendalam, seperti dari Majelis Ulama Indonesia. Ini nunjukin banget betapa terbelahnya dunia dalam melihat peristiwa ini, dan ini mencerminkan perpecahan geopolitik yang lebih luas. Nah, tabel ini merangkum semuanya dengan jelas. Dunia benar-benar terbelah. Sekutu Iran seperti Rusia menyebutnya agresi. Sekutu AS seperti Australia mendukungnya sebagai tindakan pencegahan. Tapi coba perhatikan reaksi Tiongkok deh. Mereka nggak memihak, tapi langsung fokus evakuasi warganya. Ini sinyal kalau mereka melihat situasi ini bisa memburuk dengan sangat cepat. Dan sementara itu Liga Arab mengatakan apa yang ditakutkan semua orang. Ini bukan lagi konflik biasa, ini sudah jadi perang regional. Oke, terus kenapa kita semua harus peduli? Begini, stabilitas seluruh ekonomi global itu bergantung pada jalur pelayaran vital seperti Selat Hormuz. Kalau sampai Iran menutup jalur itu sebagai aksi balasan, kita semua di seluruh dunia bisa menghadapi lonjakan harga energi dan pangan yang gila-gilaan. Jadi, disinilah kita sekarang. Iran tanpa pemimpin, satu kawasan diambang ledakan, dan seluruh dunia menahan napas. Pertanyaannya mungkin bukan lagi apakah perang yang lebih luas akan terjadi, tapi kapan, dan apa yang akan terjadi saat api ini akhirnya benar-benar menyala.